Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Pada hari ini saya akan menyampaikan bagian pungkasan hasil dari pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Adam di langit terbawah, yaitu langit pertama. Jadi kita ketahui, untuk bagi yang baru mengikuti, ya, langit di sini adalah kesadaran, ya. Jadi bukan suatu ruang, tetapi kesadaran tingkat awal sebelum manusia bisa memasuki kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran Adam adalah kesadaran materi, kesadaran dunia, kesadaran harta benda. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa dunia ini dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang fana, yaitu ada di dalam surat Ar-Rahman, ya, ayat 26. Di situ dikatakan bahwa apa yang ada di bumi itu bersifat fana, ya. Jadi kullu man 'alaiha fanin. Nah, di samping itu di dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 88 juga dinyatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu fana kecuali wajahnya. Jadi Al-Quran jelas tidak menyebutkan kecuali zatnya, tetapi kecuali wajahnya. Jadi nyanya itu berarti Allah, lalu wajah Allah. Apa yang dimaksud wajah Allah? Yaitu representasi atau manifestasi Allah di alam raya ini, itulah wajahnya. Di kita semua ini sebenarnya adalah bagian dari wajahnya. Kalau di dalam filosofi Jawa, kita ini adalah bayang-bayang dari Sang Maha Aku. Jadi disinilah kita harus memahami. Nah, yang namanya fana itu artinya begini, bahwa sesuatu itu pasti berakhir. Itu namanya fana, ya. Sebelumnya tidak ada. Nah, sesuatu yang tidak ada mengada itu akan kembali ke tidak ada. Nah, oleh karena itu ditegaskan kembali kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu itu halik, ya. Halik itu artinya fana, rusak, ya, musnah, ya, artinya sifatnya itu tidak kekal, dan yang kekal itu adalah wajahnya. Sama pada surat Ar-Rahman surat 55 ayat 26 juga dilanjutkan, ayat 27-nya juga dinyatakan waya beko. Jadi yang dikatakan waya beko berarti apa? Yang kekal itu wajhu rabbaka, wajah Tuhan dzul jalali wal ikram. Jadi artinya baik di dalam surat Qasas maupun di dalam surat Ar-Rahman sama-sama ditegaskan bahwa yang berkekalan itu adalah wajahnya. Nah, kita ini hanya bagian. Jadi kita sebagai sesuatu itu bisa tidak ada, tapi nanti ada sesuatu yang lain. Itu terus menerus. Jadi artinya alam raya ini ya tidak pernah misalnya kosong belum, nggak ada apa-apa, itu ya tidak pernah, selalu ada terus menerus. Cuma yang mengada ini adalah namanya sesuatu yang mengada, itu yang terus menerus, ya. Jadi kalau orang Latin itu mengatakan bahwa, ya, segala sesuatu itu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Ya, perubahan itu tetap perubahan terus, tapi sesuatunya ya berubah. Nah, ini harus kita pahami. Nah, yang disebut fana itu sendiri juga realitas. Realitas itu artinya ada wujud, ya, sebagai suatu kenyataan. Jadi itu realitas, reality kalau bahasa Inggrisnya. Oleh karena sifatnya fana tapi kenyataannya itu bisa, ya, kita pegang, bisa kita capek, ya, bisa kita tempuh dan sebagainya. Nah, maka kita tidak bisa abaikan
Jadi meskipun bersifat fana, tapi bagian dari kebutuhan kita. Ya, contoh yang konkret adalah kita makan. Yang kita makan ya fana. Ya, tapi makanan itu ya membuat kita tanpa ada sampai batas tertentu. Jadi kefanaan itu kan fana sifatnya, tidak kekal ya. Jadi dari beras diolah menjadi apa itu nasi akhirnya kita makan, berarti nasinya tidak ada. Kemudian kita berikutnya adalah suatu hari nanti, ya kan, ya masing-masing orang akan mengalami kematian. Jadi seperti itu. Dan jangankan secara keseluruhan, diri kita ini setiap saat itu juga mengalami kefanaan. Diri kita setiap saat ada pergantian sel kan. Misalnya gini, kita ini dilahirkan, kelihatan ada itu realitas sebagai bayi. Tapi bayi itu begitu sudah berumur setahun, 2 tahun sudah tidak lagi disebut sebagai bayi. Artinya bayinya sudah tidak ada, sudah hilang. Jadilah kanak-kanak. Kanak-kanak ada fase PAUD ya. Jadi fase di bawah usia dini ya, sampai umur 5 tahun. Tapi begitu dia umur 6, 7 tahun dan seterusnya, sifat anak di bawah usia 5 tahun itu pun tidak ada ya. Jadi yang bersangkutan tadi tidak ada. Jadi kita ini seperti film yang digerakkan terus. Nah, jadi yang pernah ada menjadi tidak ada, seperti itu sampai akhirnya tidak ada betul yang disebut kematian ya. Nah, padahal sebelum mati pun kita ini sudah mengalami setiap hari itu ketiadaan. Nah, maka sesuatu yang bersifat fana itu tidak bisa dipegangi, tidak bisa digandoli ya, tidak bisa pakai sebagai kendaraan untuk ke alam yang lebih mulia, ke alam yang lebih luhur, itu tidak bisa ya. Nah, disinilah kita itu harus menyadari ya, karena tidak bisa ya. Nah, di dalam realitasnya ya, manusia itu ada yang bercita-cita. Jadi tidak salah manusia itu bercita-cita, tetapi diingatkan di dalam surat 11 ayat 15 ya, di situ katakan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami penuhi dan ia tidak dirugikan sedikit pun. Inilah perjalanan. Nah, kapan itu dipenuhi? Ya pada kehidupan yang akan datang. Jadi kehidupan sekarang ini dia baru bercita-cita kan. Saya misalnya harus menjadi orang kaya misalnya. Nanti dilahirkan kembali ya, artinya akan tercapai itu, karena itu janji Allah. Jadi kalau tidak dihidupkan lagi berarti nggak terpenuhi ayat itu, karena ayat itu jelas, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya ya, pasti kami penuhi dan tidak dirugikan sedikit pun. Jadi itu sifat kita ya. Jadi Tuhan akan memperkenankan, tapi di situ ditutup ayatnya dengan tetapi dia tidak mendapatkan ya sesuatu yang bersifat berkekalan, melainkan jahanam, melainkan sesuatu yang membuat menderita. Jadi artinya kalau orang itu hanya memburu kehidupan dunia ya, tidak pernah meningkatkan kesadarannya ke alam yang lebih tinggi, ya dia tidak akan bisa mendapatkan sesuatu kemuliaan, kecuali kembali lagi mendapatkan penderitaan, kesusahan dan sejenisnya. Nah, jadi itu. Nah, jadi ini jangan dilupakan itu surat 11 ayat 15 itu ya. Itu pun dikonfirmasi lewat ayat surat 40 ayat 60. Di situ dikatakan ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepadaku pasti. Nah, sekali lagi 11-15 juga pasti, 40-60 juga pasti ku perkenankan ya. Kalau tidak ada fase kehidupan berikutnya, terus langsung di alam akhirat yang tidak punya body, tidak punya badan,
gimana bisa dipenuhi? Mau namanya permintaannya di dunia, ya kan, pasti dipenuhi. Nah ini yang harus dipahami. Ya. Nah kemudian yang juga tidak boleh dilupakan, ya, begitu orang itu terlalu melekat pada kehidupan dunia. Jadi sekali lagi seperti yang bagian sebelumnya, ya, tentang Adam sudah saya jelaskan bahwa dunia itu kita perlukan karena kita memang diberi hidup di dunia. Tujuannya untuk apa? Ya, di Al-Quran disebutkan amanu wa amilus sholihah, yaitu beriman dan beramal saleh. Artinya hidup di dunia ini untuk, ya, memenuhi pengabdian kita kepada Tuhan kita, sehingga kita isi dengan iman dan amal saleh. Ya. Jadi kalau kita dalam hidup di dunia ini hanya, ya, terjerat pada keduniaan, jadi bukan menjadikan dunia sebagai sarana, bukan menjadikan dunia sekedar sebagai alat kita untuk berbuat kebajikan, nah, maka berdasarkan surat 45 ayat 34, ya, itu membuat orang itu lupa kepada Tuhannya. Ya karena sudah terlekati oleh dunia yang sangat kuat sehingga lupa kepada Tuhannya, lupa kepada Tuhan yang menghadirkannya. Ya, ya Tuhan kita tidak perlu persoalkan wajahnya kayak apa, bentuknya kayak apa, karena di Al-Quran sudah dinyatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan segala sesuatu, maka jangan dibayang-bayangkan. Ya, tapi yang jelas kita tidak mengada karena kemauan kita. Jadi ada kekuatan yang membuat kita itu ada. Ya itulah yang disebut Tuhan. Itulah sang kebenaran. Ya, nah, kita hidup untuk melayani yang menghadirkan kita, supaya kita disambut dengan baik, supaya kita dibuka jalan ke tempat yang lebih tinggi, yang lebih luhur. Maka berdasarkan surat 45 ayat 34, ya, di situ dikatakan begitu orang itu lupa kepada Allah, maka membuat orang itu lupa akan janjinya. Janji apa? Janji untuk bertemu kembali dengan Sang Maha Pencipta. Ya, kan kalau kita sebagai orang Islam itu selalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami ini, ya, datang dari Allah, innalillah wa inna ilaihi roji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Jadi bukan kembali kepada jannah, ya, atau surga atau apapun. Jadi datang dari Allah, kembali kepada Allah. Nah nanti kita akan bahas sendiri, ya, setelah di Sidratul Muntaha tentang bagaimana pemanaan surgawi itu, ya. Tapi sekarang kalau kita lupa kepada Allah, akhirnya kita menjadi, ya kan, lupa kepada janji kita untuk bertemu kepadanya, ya, atau bertemu dengannya. Nah berdasarkan surat 59 ayat 19 juga dikatakan seperti itu, ya. Jadi barang siapa yang melupakan Tuhannya, nah, niscaya ia lupa terhadap dirinya sendiri. Lah ini bayangkan, ya. Jadi kalau orang itu lupa kepada Tuhannya, lupa terhadap dirinya sendiri. Bayangkan kalau kita hidup itu lupa terhadap diri kita sendiri. Ya, kita kan nggak tahu diri kita sendiri itu siapa jadinya. Ya. Nah ini yang harus bisa kita pahami dengan baik, ya. Jadi jangan sampai lupa terhadap diri sendiri, ya. Nah, jadi di situ kita perlu mengetahui lebih jauh, ya. Pada surat 58 ayat 19 itu juga dikatakan. Jadi pada surat 58 ayat 19, kalau sampai kita di dalam hidup ini perhatian kita itu sepenuhnya kepada dunia, ya, perhatian kita itu sepenuhnya terhadap benda, ya, atau harta,
maka kita disebut dikuasai setan. Jadi kita disebut dikuasai setan. Nah, setan itu ya tidak ada rupanya. Setan itu adalah perbuatan. Jadi setan itu adalah perbuatan. Jadi manusia yang berbuat jahat ya dia setan. Jadi di situ bahkan orang Arab itu sendiri mengatakan kalau dia lagi nyebrang, kemudian ada kambing mendadak melewati, ya dia kalau memaki juga setan. Jadi kambingnya dimaki setan. Jadi itu. Jadi setan itu memang dari kata satona, artinya itu menjauhkan, ya, menjauhkan dari sesuatu. Jadi menjauhkan dari kecintaan kita terhadap Tuhan kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau begitu sudah sangat mencintai harta benda atau mencintai kehidupan dunia, melekat, ya tidak bisa lagi kembali kepada yang menghadirkan kita di bumi ini. Ya, karena itu menjadi tabir. Ini yang harus kita pahami, dan itu bukan hanya ajaran di dalam Al-Quran, di kitab-kitab kuno Jawa juga begitu. Jadi begitu orang sudah terlalu melekat dengan keduniawiannya, dia tidak bisa kembali ke asalnya. Ini yang harus kita pahami. Nah, kemudian yang tidak boleh dilupakan itu adalah menjaga keseimbangan antara alam batiniah dan alam lahiriah, ya. Jadi ini harus kita jaga keseimbangannya. Jadi di dalam surat Al-Qasas juga ayat 77 itu banyak dipakai oleh para mubalik, ya. Jadi di situ dikatakan wabtaghi fima atakallah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaika wala tabghi fasadal, ya, jadi fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi itu yang dikatakan di dalam surat 28 ayat 77. Jadi di situ itu, ya, wabtaghi fi matakallah itu artinya carilah apa yang telah diberikan Allah kepada kalian. Jadi kita ini wajib mencari untuk eksistensi kita, karena ayat itu kan menyatakan wabtaghi fi matakallah. Jadi cari dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, ya, kulit kita. Jadi ini kita berdayakan untuk mencapai kehidupan luhur. Jadi ini yang kita berdayakan. Namun di situ dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya, ya, dan jangan sekali-kali engkau melupakan nasibmu di dunia ini. Nah, jadi inilah keseimbangan. Jadi orang harus menatap masa depan untuk bisa mencapai dunia yang lebih baik, tapi tidak boleh, ya, meninggalkan nasibnya menderita di bumi ini. Ya, nanti malah nggak sampai, ya. Jadi kita nggak bisa misalnya, ya sudah, dunia ini ya juga akan kita tinggalkan mati, nggak perlu kita cari, nggak perlu kita ini, yang penting kita mencari, ya, akhirat, kehidupan yang lebih baik. Bagaimana kita bisa mencari kehidupan yang lebih baik kalau kita menderita? Orang itu bisa mencari kehidupan yang lebih baik kan kalau dirinya tidak menderita. Kalau menderita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya ayat Al-Quran itu mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lalaikan, jangan kau lupakan nasibmu di dunia ini. Ini penting sekali, ya. Kemudian di situ dilanjutkan dengan bunyi, ya, wala tabghil fasad fil ard, dan kamu jangan berbuat kerusakan di bumi ini. Jadi fasad itu sebenarnya tidak sekedar kerusakan buminya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu artinya
jangan kamu lakukan korupsi. Nah, itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi korupsi itu mengapa? Yang mengandung kerusakan, yang mengandung merugikan, yang mengandung hal-hal yang bakal menghancurkan segala sesuatunya. Ya, itu korupsi. Ya. Nah, terus ditegaskan, ya kan? Di situ, ya, Allah sendiri mengatakan wa ahsin kama, ya, ahsanallahu ilaika. Jadi oleh karena itu selalu berbuatlah ihsan seperti Allah berbuat ihsan kepadamu. Ya. Jadi kalau Allah itu berbuat ihsan, ya kita terus jadi ingat, ya, kita jadi tidak lagi berbuat fasadah, kita tidak akan melakukan korupsi, ya. Sebab begitu kita terjatuh dan melakukan korupsi, maka di situ dikatakan innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi Allah itu tidak mencintai orang yang berbuat korupsi. Nah, ini penting. Loh, kok tidak diterjemahkan Allah tidak menyukai? Karena Allah itu tidak punya sifat suka dan tidak suka. Allah itu hanya punya sifat cinta. Jadi kalau lagi dia tidak diam terhadap orang yang melakukan korupsi, ya itu sama dengan tidak mencintai. Nah, ini penting sekali. Jadi pertemuan dengan Adam itu membawa kita pada kesadaran, ya, bahwa harta benda itu, ya, kita perlukan sebatas untuk kemudahan kita di dalam meraih kebaikan. Jadi meraih kebaikan kan, punya duit bisa beramal, itu namanya meraih kebaikan. Tetapi harta benda itu tidak bisa membawa kita, ya, kalau hanya kita hambur-hambur, tidak bisa membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Kemudian dunia itu, ya, sifatnya fana, ya, isinya cuma permainan, ya kan, bakal kita tinggalkan. Namanya bermain itu ada sempritan bubar, ya, seperti itu, ya, ada berupa sandiwara, ya kan, juga pada waktunya habis bubar. Nah, karena itu dipesankan agar kita selalu menjaga keseimbangan antara kehidupan batin dan kehidupan lahir, antara kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang yang hendak kita capai. Ya, inilah pesan dalam surat 28 ayat 77. Demikianlah hasil dari pertemuan dengan Adam, dan kita akan melanjutkan perjalanan kita, ya, seperti yang telah dituntun oleh Nabi, yaitu menuju langit kedua dan bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di sana kita juga akan mengambil hikmahnya. Atas perhatian Anda semua, saya mengucapkan terima kasih, dan bila masih ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum.